Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang Bu. Siang, Bu. Ya, suara saya terdengar berarti ya. Sebentar lagi kita mulai karena masih ada beberapa yang belum bergabung. Ini kan kalau nggak salah ada 22 peserta, ini baru 14. Hari ini materi kita yaitu COVID-5 dan implementasinya. Kita sekarang sudah berada di pertemuan ke-8. Ya, saya tunggu sebentar. Setelah itu kita mulai. Setelah beberapa orang lagi muncul. Oke, sepertinya tidak ada yang mau gabung lagi ya. Nah, jadi kita mulai kuliah hari ini. Sebelumnya saya akan memperlihatkan hasil UTS yang sudah Anda kerjakan pada hari Senin minggu lalu. Ya, jadi kemarin kita ada 2 sesi, maksudnya 2 tipe pertanyaan UTS. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua adalah esai. Nah, yang pilihan ganda ini bisa saya tampilkan langsung. Jadi pilihan ganda itu total nilainya adalah 30. Sedangkan yang esai itu total nilainya 70. Nah, ini nilai Anda. Pilihan ganda Anda sebenarnya sudah bisa lihat langsung kan dari respon masing-masing. Di sini terlihat tidak ada yang benar semua ya. Cukup mengherankan juga, harusnya ada dong banyak yang benar semua karena soalnya mudah sekali. Dan pilihan ganda ya, kemudian ada semuanya di buku, dan ini cuman garis-garis besar materi pelajaran yang sudah kita pelajari di kuliah ini. Nah, yang tertinggi di sini nilainya 27. Nih, Rahma Apriani 27 nilainya. Nah, dan yang lain ya, tuh nilainya ada 15, ada 18, ada 27, bahkan ada yang 6 ya. Tuh, 6 itu kan berarti benernya cuma 2 kan, karena satu soal itu 3. Nah, itu nilainya tertingginya 30 ya harusnya, tetapi di sini tidak ada yang 30, dia masih salah satu sehingga dapat nilai 27 Rahma. Kemudian rata-ratanya adalah 19,36 rata-rata nilai. Kemudian soal esai grade tertingginya yaitu 70. Ya, grade tertinggi 70, yang dapat 70 nih ada Lulu. Berarti dia nilai tertinggi untuk esai. Ya, sementara yang lain ada yang 68 nih kayak Fikri. Kemudian ya itulah yang besarnya ada 2 orang. Nah, bisa langsung dilihat juga, nggak bisa kayak gini ya. Ininya penilaiannya langsung bisa Anda lihat dari respon. Ya, nah kita bahas sekalian UTS-nya biar tidak ada kebingungan ya di antara kamu kok saya dapatnya rendah gitu. Nah, jadi yang pertama soalnya adalah perbedaan dan persamaan mendasar dari audit internal dan audit eksternal. Sebenarnya sederhana saja. Perbedaannya yaitu kalau di slide itu pada konstituennya ya, atau pada bidang yang mengauditnya atau bidang-bidang pentingnya. Yang yang eksternal itu dilakukan oleh pihak luar. Kemudian yang internal itu dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Sedangkan kalau yang eksternal tadi dilakukan oleh pihak luar yang sifatnya independen atau tidak terhubung dengan atau tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Persamaannya ya sama-sama melakukan audit, sama-sama memastikan bahwa yang terjadi di lapangan, yang terjadi di dalam proses operasional sehari-hari merupakan hal yang seharusnya sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, jadi persamaannya adalah sama-sama membuktikan, sama-sama kegiatan yang membuktikan ya, yang melakukan audit, memeriksa bahwa ya, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam proses operasional perusahaan adalah yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku ya, atau sesuai dengan dokumentasi yang ada. Nah, ini skornya 20. Kemudian nomor 2, tuliskan dan jelaskan 4 tingkatan risiko. Banyak sekali yang ngawur ya, ada yang jenis risiko. Ini bukan jenis risiko yang ditanya, tetapi tingkatnya. Ya, berarti kalau tingkatan itu kan kayak tangga, ada yang tangganya di bawah, ada yang tangganya di atasnya, ada di atasnya. Nah, kalau yang kita pelajari
di kuliah kita itu ada 4 jenis atau 4 tingkat atau 4 level risiko atau 4 jenis risiko berdasarkan level. Bukan jenis risiko saja ya, tapi tingkatannya. Yang pertama, unacceptable atau risiko yang tidak bisa diterima. Sehingga dibutuhkan penanganan. Karena dia tidak bisa diterima, harus dibutuhkan penanganannya, yaitu meniadakan risiko itu. Kalau kita lihat slide-nya, saya lihatkan saja ya. Konsep risiko itu ada pada pertemuan 4 ya, kalau nggak salah ya, atau 3 ya. Nah, ini ya risiko tingkatannya. Ada unacceptable atau tidak bisa diterima. Ini kan tingkat risiko nih. Nah, di sebelah kanan ini nih. Unacceptable, nggak bisa diterima, harus dihapus. Tidak bisa ditolerir ini. Sehingga harus dihapus, harus ditangani ya, ditangani. Ya, boleh ditanganinya itu dengan cara menghapusnya atau meniadakan risiko itu. Nggak boleh terjadi, atau kalaupun terjadi, boleh mentransfernya kepada pihak ketiga atau outsourcingnya. Kemudian yang kedua adalah undesirable risk atau risiko yang tidak seperti risiko unacceptable yang tidak bisa diterima, tapi ini masih bisa diterima sedikit ya, karena dia masih membutuhkan penanganan atau mitigasi sampai pada tingkat yang bisa diterima. Jadi risiko ini masih bisa dikendalikan, di-press sampai kepada tingkat yang masih bisa diterima oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, acceptable, artinya dia bisa diterima. Karena apa dia bisa diterima? Karena masih berdampak yang tidak begitu besar ya. Jadi dia dampaknya kecil atau tidak begitu mengganggu organisasi sehingga masih bisa diterima, tapi tetap harus ditanggulangi. Kalau yang keempat adalah negligible risk atau risiko yang sangat kecil terasanya, nggak terasa, atau bahkan orang nggak sadar ada risiko itu. Kalaupun terjadi tidak terasa, sehingga bisa diabaikan saja. Ya, nah jadi itu ada 4 tingkatan risiko. Ada beberapa Anda yang menjawab, beberapa dari kalian menjawab yang ini nih. Nih, kalau ini murni spekulasi, bisnis, strategi itu jenis risiko, bukan tingkatan risiko. Soalnya tingkatan risiko. Oke. Kemudian soal nomor berapa nih lagi? Nomor 4. Pertanyaan dasar TKTI. Ya, pertanyaan dasar TKTI. Ini ada yang menjawab cuman pertanyaan-pertanyaan dasarnya saja. Apakah kita membangun? Padahal soalnya tuliskan dan jelaskan 4 pertanyaan dasar TKTI. Banyak sekali yang cuman jawab tulis saja, nggak dijelasin di bawah ini. Nah, pertanyaan dasar TKTI ini ada di materi pertemuan 4. Ya, pertemuan 4. Kita buka aja. Nih, pertanyaan dasarnya. Ini udah lewat kayaknya. Nah, ini nih. Ya, ada di belakang sih yang bahasa Indonesia. Nah, ini 4 pertanyaan dasar TKTI. Apakah kita membangun solusi yang benar? Apakah kita menerapkan teknologi yang benar? Apakah kita berhasil mengelola operasionalnya? Apakah kita mendapatkan manfaat? Ini penjelasannya. Tidak harus seperti ini ditulis, tetapi secara garis besar mencakup dari penjelasan yang ada di daftar ini. Tuh, jadi bukan cuma dituliskan saja pertanyaannya apa, tapi juga dijelaskan. Oke? Nah, ini sekilas tentang soal UTS kemarin. Jadi sudah dibahas ya hasilnya, sehingga nilai tertinggi itu
Kalau tidak salah, saya buka aja daripada tidak salah. Saya bacakan saja nilainya. Nilai tertinggi 86. Ya, ada yang nilainya 86. Siapa ya? Oh, ini. Oke, nilai tertinggi 86 ya. Nilai terendahnya nilai terendah 25 ya. Sedangkan rata-ratanya adalah rata-ratanya 59,45 atau 60 lah ya. Jadi masih lumayan kelas ini. Jadi nilai tertinggi 86, nilai terendah 25, rata-ratanya 60. Ya, semoga nanti di pertemuan ini sampai ke sebelum UAS lebih menyimak sehingga nanti UAS-nya mendapatkan nilai yang lebih besar, lebih baik dan bisa memperbaiki nilainya dan mencapai target nilai Anda masing-masing. Oke, ada yang mau protes dari soal UTS-nya, dari hasil UTS? Atau bisa diterima semua? Atau jangan-jangan ada yang belum sadar bahwa itu sudah saya koreksi? Ada dispon? Gimana? Puas, oke. Ya, jadi kalau ada yang perlu Anda protes, silakan melalui jalur resmi, melalui ADM ya. Isi formnya, lalu nanti ADM-nya yang akan berkomunikasi dengan saya. Oke, kita lanjutkan pertemuan hari ini, yaitu pertemuan 8 mengenai COVID-5. Nah, jadi kita ulangi sedikit tentang COVID. COVID itu adalah Control Objective for Information and Related Technology. Ya, itu kepanjangan dari COVID. COVID ini merupakan sebuah kerangka kerja ya atau framework yang digunakan dalam pengelolaan teknologi informasi. Jadi bukan cuma sekedar untuk mengaudit. Ya, jadi COVID bukan untuk mengaudit saja, tetapi lebih kepada mengatur atau mengelola ya tata kelola si teknologi informasi. Nah, dari panduan yang ada pada COVID nanti kan dikerjakan atau dilakukan atau dilaksanakan oleh organisasi, kemudian untuk memastikan apakah organisasi tersebut melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, maka dapat dilihat lagi dari framework COVID itu. Jadi bukan cuma sekedar tools untuk mengaudit, tetapi kerangka kerja panduan yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengelola teknologi informasi yang ada di perusahaannya. Nah, COVID ini disusun atau dibuat oleh ISACA, ya, sebuah perusahaan yang bernama Information System Audit and Control Association. Ya, kemudian ITGI juga bekerja sama dengan ITGI, yaitu IT Governance Institute. Jadi dua perusahaan itu mengeluarkan framework yang bernama COVID, yang sekarang terbarunya adalah COVID 2019. Tetapi karena referensi saya juga belum lengkap tentang COVID 2019 dan di silabus juga masih menggunakan COVID 5, maka kita menggunakan atau mempelajari COVID 5. Nah, ini evolusi COVID yang saya bilang tadi. Dia lahir pertama kali tahun 96, yaitu COVID-1. Nah, di COVID-1 ini mereka masih mengarah di ranah audit saja. Yang saya bilang tadi ya, kalau COVID-5 ini bukan cuma untuk ngaudit, saya bilang tadi, tapi juga untuk mengelola atau mengatur tata kelola TI organisasi. Nah, dulu mereka di tahun 96, cakupan mereka hanya sebatas mengaudit, yaitu namanya COVID-1. Kemudian di COVID-2, cakupannya bertambah, yaitu audit dan kontrol. Di tahun 2000 keluarlah COVID-3.
cakupannya bertambah lagi menjadi audit, kontrol, dan manajemen. Kemudian di tahun 2005 bertambah lagi cakupannya, yaitu bertambah melingkupi keseluruhan dan mereka menjadi sebuah tata kelola TI. Jadi pertama kali COBIT menjadi tata kelola TI itu di tahun 2005, yaitu COBIT 4.0. Nah, kemudian sepanjang 2005 sampai 2012 lahir juga Vol IT 2.0 dan RIS IT tahun 2009. Kemudian 2012 lahirlah COBIT 5. Nah, ini ranahnya juga lebih meluas menjadi tata kelola dari perusahaan IT ya. Kemudian di tahun 2018 lahirlah COBIT 2019. Sampai saat ini itulah versi terbarunya. Nah, ini tadi ya evolusinya. Ini sumbernya, Anda bisa buka dari materi, kemudian klik sumber itu untuk membaca sejarah atau garis waktunya COBIT ya sampai lahir si 2019. Nah, mengapa kita menggunakan atau mengapa perusahaan menggunakan COBIT 5? Karena pada COBIT 5 tersedia kerangka tata kelola dan manajemen yang sudah diperbarui sesuai dengan informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Kemudian di COBIT 5 juga terintegrasi seluruh kerangka dan panduan utama ISACA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Ya. Nah, di enterprise ada yang namanya COSO IRM, ada ISO IEC 9000 dan seterusnya. Kemudian IT relatednya ada ISO IEC 38500, ITIL, ISO 27000, TOGAF, PMBOK, CMMI, dan lain-lain ya. Nah, ini selaras dengan kerangka-kerangka kerja yang lain ini. Nah, kemudian kita lihat dulu kaitannya si audit ini kan sangat erat kaitannya dengan informasi ya. Nah, jadi audit itu kan merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuktikan bahwa yang terjadi atau yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui itu sangat diperlukan informasi. Jadi informasi merupakan hal atau elemen yang penting di dalam kegiatan audit ya, di dalam kegiatan berlangsungnya operasional perusahaan juga. Karena apa? Karena informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap perusahaan. Ya, kalau tidak ada informasi, semua perusahaan apapun itu, baik perusahaan teknologi informasi maupun perusahaan manufaktur tidak akan bisa beraktivitas ya, karena pasti butuh informasi. Kita mau ngapa-ngapain pasti butuh informasi ya. Nah, di dalam enterprise atau di dalam organisasi, informasi itu dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, bahkan mungkin dihancurkan. Jadi informasi itu tidak kekal ya. Jadi bisa saja sebuah informasi itu tidak berlaku lagi, kemudian ditiadakan atau dihancurkan. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam proses mengapa-ngapain si informasi ya. Karena teknologi bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah penyampaian informasi, pembagian informasi, penyebaran informasi, pembuatan informasi ya. Jadi teknologi itu merupakan tools yang sangat berperan di dalam aksi-aksi pendistribusian informasi yang sudah dijelaskan di atas ini. Nah, kemudian manfaat informasi dan teknologi adalah untuk menjamin si perusahaan itu dapat berlangsung, kegiatan operasionalnya dapat berlangsung sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dengan yang mereka harapkan. Nah, si perusahaan dan tim eksekutifnya berkepentingan untuk mengelola informasi berkualitas untuk atau sebagai pendukung dari keputusan bisnis. Jadi, dibutuhkan informasi yang berkualitas. Informasi berkualitas itu kan salah satu syaratnya adalah mengandung kebenaran, kemudian tepat waktu, tepat sasaran, akurat ya. Nah, jadi itu informasi yang berkualitas itu dibutuhkan oleh manajemen, oleh eksekutif untuk mendukung keputusan bisnis. Kemudian
enterprise dan eksekutif juga berkepentingan untuk membangun nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Jadi mereka mengharapkan adanya pengembalian bahkan keuntungan dari investasi TI yang sudah dikeluarkan. Kemudian mereka juga ingin mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang andal dan efisien, mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Ya, jadi mereka mengharapkan jikapun ada risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi, risiko tersebut dapat dikelola sampai ke level yang paling rendah yang mereka bisa terima. Ya, jadi tadi kan di soal UTS ada tingkatan risiko. Jadi ada unacceptable risk. Ya, sampai di bawah tingkatan paling bawah yaitu negligible risk. Nah, jadi perusahaan memaksimalkan dayanya untuk meminimalkan risiko terkait TI sampai ke tahap yang fase yang mereka bisa terima atau level yang paling mereka bisa terima. Kemudian mereka juga harus mengoptimalkan biaya layanan TI karena tidak boleh belanjanya TI ini sampai tidak terkendali sehingga nanti menimbulkan keborosan, dan yang harusnya TI dapat menjadi sumber dari penghematan dan meningkatkan keuntungan, malah si TI-nya yang menjadi sumber keborosannya, itu tidak boleh. Nah, jadi itu harus dipastikan bahwa TI yang diinvestasikan itu mahal nggak masalah, tetapi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan usaha untuk mendapatkan TI itu. Kemudian, bagaimana realisasi manfaat tersebut membentuk nilai bagi stakeholder? Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan stakeholder atau orang yang terkait di perusahaan itu menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Nah, para dewan enterprise-nya, eksekutif, manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Jadi dianggap bahwa TI merupakan hal yang penting, bukan cuma sekedar alat pendukung. Nah, jadi harus memposisikan si TI sama atau satu level dengan posisi bagian lain di dalam perusahaan. Nah, kemudian perusahaan juga dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Artinya tidak boleh sembarangan dalam penggunaan teknologi, harus tunduk terhadap hukum, terhadap regulasi atau peraturan-peraturan, dan lain-lain ya. Nah, di dalam COVID 5 tersedia kerangka komprehensif yang mendukung enterprise untuk mencapai sasaran-sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI enterprise. Nah, itulah makanya dikatakan COVID 5 itu cocok karena sudah memenuhi hal-hal yang dijelaskan sebelumnya ini. Nah, kerangka COVID 5 itu membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI. Optimal berarti kan nilai paling tingginya ya, nilai optimumnya, nilai maksimalnya dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID 5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder internal dan eksternal. Nah, jadi COVID 5 ini dikatakan sebagai sebuah kerangka kerja yang cocok untuk diterapkan oleh perusahaan. Nah, begitu ya. Kemudian ini prinsip-prinsip COVID 5. Yang pertama, prinsip 1 yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder. Prinsip 2 mencakup enterprise end-to-end. 3 menerapkan single integrated framework atau kerangka kerja tunggal yang terintegrasi. Jadi cukup menggunakan satu kerangka kerja COVID 5. Ya, itulah yang akan mengintegrasi semuanya di dalam enterprise itu. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik, dan yang kelima, memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Nah, itu 5 prinsip-prinsip COVID 5. Nah, penurunan sasaran di COVID 5 ini bisa digaring nggak ya? Nah, penurunan sasaran di COVID 5. Yang pertama, pendorong stakeholder, yaitu lingkungan, evolusi, dan teknologi. Kemudian dari pendorong stakeholder ini
ada atau didapatkanlah kebutuhan stakeholder. Oke, kebutuhan stakeholder itu diturunkan lagi menjadi manfaat atau realisasi manfaat, kemudian optimasi risiko, kemudian optimasi sumber daya. Nah, setelah itu diturunkan menjadi sasaran. Ya, jadi pertama tadi dari pendorong stakeholder, dari stakeholdernya, dari orang-orang yang terlibat. Kemudian didapat kebutuhannya. Jadi ini siapa saja nih yang terlibat? Lingkungannya, siapa apa aja yang terkait, unit apa saja, bagian apa saja, bagaimana evolusi teknologi yang digunakan. Ya, kemudian dari sini didapatlah kebutuhan mereka, kebutuhan si stakeholder ini. Nah, kebutuhan ini harus dipastikan dari realisasi manfaatnya, optimasi risiko, kemudian optimasi sumber daya. Jadi kebutuhan itu tidak boleh cuman, oh saya butuh ini, nggak boleh. Tetapi harus benar-benar butuh ini, apa manfaatnya? Oke, misalnya membutuhkan sebuah penerapan aplikasi ABC misalnya, kemudian buat apa itu? Bagaimana realisasi manfaat dari penerapan atau pembangunan aplikasi tersebut? Apa risiko-risiko yang bisa muncul dari penerapan aplikasi tersebut? Kemudian bagaimana dengan sumber dayanya? Apakah tersedia atau tidak? Harus dioptimasi. Optimasi berarti kan yang paling optimum ya. Kemudian dari kebutuhan stakeholder ini didapatkan sasaran dari perusahaan. Setelah didapat sasaran, diturunkan menjadi sasaran TI. Setelah didapat sasaran TI, diturunkan lagi menjadi sasaran enabler. Gitu. Nah, ini ada enabler-enabler dari COVID-5. Ya, masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Nah, ini ada enabler-enablernya, ada 7. Yang nomor 1, prinsip-prinsip policy atau peraturan-peraturan ya. Kemudian kerangka kerja atau frameworks. Kemudian yang kedua, proses. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, budaya organisasi, etika yang berlaku di organisasi, dan behavior organisasi. Yang kelima adalah informasi. Yang keenam adalah service, infrastruktur, dan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan yang ketujuh adalah orang, skill orang tersebut, dan kompetensi dari orang tersebut. Berarti ini karyawan ya, orang-orang yang ada pada sebuah organisasi. Nah, jadi ini adalah enabler atau apa ya? Enabler itu ya enable ya, enabler dari COVID-5 ya, enabler COVID-5. Nah, ini ada model referensi proses dari COVID-5. Jadi pertama dimulai dari kebutuhan bisnis. Kemudian ini memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Kebutuhan bisnis ini diturunkan menjadi kegiatan pengarahan, dan kegiatan pengawasan. Nah, setelah kebutuhan bisnis dievaluasi, diarahkan kemudian masuk ke ranah manajemen, yaitu merencanakan. Ya, merencanakan apa yang akan dibuat, apa yang akan diadakan, apa yang akan dibeli, apa yang akan dibangun, apa yang akan dikembangkan. Nah, di sini nih. Jadi pertama kita tahu kebutuhan bisnisnya, kemudian dievaluasi kebutuhan tersebut. Setelah dievaluasi, diarahkan masing-masing. Oh, ini bagian itu, bagian ini, bagian itu. Kemudian masuklah itu ke satu domain COVID-5 yang bernama domain APO. Ya, APO ini singkatan dari Acquire, Plan, and Organize. Nah, kemudian setelah direncanakan, dibangun ini di COVID-5, nama domainnya adalah BAI. Nanti kita bahas nih satu-satu di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah dibangun, dikembangkan. Domain di COVID-5 ini bernama DSS. Ya. Kemudian setelah dilaksanakan, diawasi. Domainnya bernama MEA. Ya. Nah, jadi ada 4 domain utama di COVID-5. Pertama APO, kedua BAI, ketiga DSS, keempat MEA. Nah, setelah
masuk ke ranah manajemen, kembali lagi di ranah tata kelola, yaitu melakukan pengawasan dan adanya feedback manajemen. Kemudian balik lagi dievaluasi, muncul lagi kebutuhan bisnis, dan seterusnya sampai dia membentuk sebuah siklus. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang tadi, domainnya ada 4, domain utamanya ya, ini ya tadi EDM, yang pertama tadi APO ya, APO nih, align, plan, and organize. Tadi saya bilang acquire ya, salah saya, align ternyata. Align, plan, and organize. Kemudian BAI, build, acquire, and implement. Saya salah nih, saya ingatnya acquire tuh di sini. Ternyata memang di sini ya, bukan di atas. Kemudian DSS, deliver, service, and support. Kemudian yang terakhir EDM, yaitu evaluate, direct, and monitor. Nah, jadi ada 4 domain utama pada COVID-5 yang masing-masing domain terdiri dari subdomain ya, atau proses ya, proses TI. Kalau di APO ada 13 ya, nih 13 dari mulai APO 1 sampai APO 13 ya. Ini macam-macam prosesnya, ada manage the IT management framework, manage strategy, manage enterprise, arsitektur, dan seterusnya sampai ke manage security ya, ada 13 subdomainnya. Kemudian di BAI ada 10 subdomain. Kemudian di DSS ada 6 subdomain. Sedangkan di tadi ada yang kurang ya, benar ya. Di MEA, monitor, evaluate, and assess, ada 3 subdomain. Kemudian di EDM ada berapa nih? 5 subdomain. Ya. Oke. Ya, jadi ini, nah kemudian ini contoh ini. Ini kita ini dulu. Nah, siklus implementasi dari COVID-5 yang pertama adalah what are the driver? Apa penggeraknya? Apa penggeraknya? Oke. Kemudian kedua adalah where are we now? Di mana kita sekarang? Kemudian yang ketiga adalah where do we want to be? Kita mau kemana? Yang keempat, what needs to be done? Apa kebutuhan yang diperlukan untuk menuju tujuan yang nomor 3? Nomor 5, how do we get there? Bagaimana caranya untuk mencapai itu? Yang keenam, did we get there? Apakah sudah dapat? 7, how do we keep the momentum going? Bisa nggak? Ya, terus jalan terus. Nah, jadi ini siklus implementasinya. Yang pertama itu mengetahui apa pendorong atau drivernya ya, ini oke, ini masih fase initiate program. Kemudian nomor 2 itu kita sekarang lagi di mana ya, apakah ada penggeraknya, apa itu penggeraknya, kemudian kita ini lagi di mana sekarang posisinya. Nah, setelah diketahui posisinya, terus kita mau kemana posisinya, apakah mau tetap di level itu atau mau naik, atau masa mau mundur, kan nggak mungkin. Nah, karena biasanya mau naik levelnya, maka apa aja yang dibutuhkan supaya levelnya naik. Kemudian bagaimana caranya melakukan supaya levelnya naik. Kemudian setelah itu dapat nggak manfaatnya. Kemudian direview bagaimana pemanfaatannya selama ini dan bisa nggak kira-kira dipertahankan momentumnya. Nah, ini dilihat ringnya ini, ring yang paling dalam ini yang warna biru muda ini yaitu continual improvement life cycle ya, yang warna pink ini adalah change enablement. Kemudian yang di luar ini adalah program manajemen. Nah, ini nah, jadi ada 5 atau ada 6 ya, ada sampai tingkatan 5 si COVID ini.
Yang pertama ada incomplete process, artinya prosesnya belum komplit atau belum lengkap. Yang ke ini levelnya level 0 maksudnya ya. Belum komplit prosesnya atau prosesnya belum selesai atau belum tuntas. Level satunya ini namanya prosesnya sudah dilaksanakan tetapi belum dikelola. Ya, hanya perform saja, tampil saja ya, sudah ada prosesnya tetapi belum dikelola. Kalau di level 2 ini prosesnya sudah dikelola tetapi belum dikembangkan. Kalau nomor 3 ini prosesnya sudah dikelola dan sudah dikembangkan tetapi belum bisa diprediksi ya ke depannya bagaimana. Yang keempat ini sudah ada prediksi dan yang kelima sudah optimal. Nah, ini apa namanya nih? Ada maturity levelnya ya atau kematangannya atau tingkat kematangan sebuah proses pada COVID-5. Jadi ada levelnya, ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Nah, ini contoh implementasi sebuah perusahaan, ya ini namanya RSMB perusahaannya. Jadi yang pertama kali kita harus ketahui adalah company profile atau profil organisasi dari si perusahaan apapun itu. Kalau di sini contohnya RSMB. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu apa company profile-nya, kemudian petakan arahan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan RSMB ke enterprise goals yang ada pada COVID-5. Oke, enterprise goals-nya yang tadi, yang ada domain-domain saya bilang itu. Kemudian setelah didapatkan hasil pemetaan, dipetakan kembali enterprise goals tersebut ke IT related goals. Ya, setelah itu dipetakan lagi IT related goals-nya ke IT related proses pada ini dia hanya menggunakan domain BAI. Nah, jadi ini tergantung dari studi kasus. Di studi kasus ini dia hanya menggunakan domain BAI. Sedangkan domain pada COVID tadi kita ketahui ada EDM, ada APO, ada BAI, DSS, dan MEA ya. Nah, jadi ada beberapa domain yang ada pada COVID-5, sedangkan di kasus ini dia hanya menggunakan satu domain yaitu domain BAI. Nah, jadi dia petakan IT related goals-nya ke IT related process pada domain BAI, kemudian diinterpretasi domain BAI-nya pada COVID-5, kemudian dikumpulkan informasi dengan menggunakan wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi, kemudian diklasifikasi knowledge process dan pengukuran capability levelnya, kemudian dievaluasi gap capability level dan rekomendasinya apa, barulah diberikan feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Nih, ya, ini alurnya. Jadi pertama dipahami dulu company profile sampai dilakukan pemetaan, ini kan pemetaan semua. Kemudian dikumpulkan informasi, kemudian diklasifikasi proses pengetahuannya, kemudian diukur capability levelnya atau level kapabilitasnya, tingkat kapabilitas 0 sampai 5 tadi. Kemudian evaluasi antara capability level dan rekomendasi. Jadi gap itu adalah celah ya. Pasti ada celah antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu dievaluasi mengapa bisa terjadi seperti itu, kemudian berikan feedback terhadap hasil audit tersebut. Oke. Nah, ini contoh kelanjutannya ya. Contohnya nih. Pada RSMB, ini kayaknya rumah sakit MB gitu ya. Terdapatlah infrastrukturnya yaitu sistem informasi rumah sakit, administrasi, dan manajemen. Kemudian di bagian Human Resource Management yang terlibat di dalamnya adalah bagian K3, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, layanan keperawatan. Kemudian di bagian teknologi development ada bagian laboratorium, ada bagian lab IT, bagian farmasi, radiologi, dan rekam medis. Kemudian ada bagian pengadaan atau procurement, yaitu pengadaan kebersihan sarana prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar, operasi, dan layanan darah. Nah, ini dia menggunakan
inbound logistik, operation outbound logistik. Ya, dia menggunakan value chain ya. Nah, kemudian di inbound logistik ada proses pendaftaran, ada proses penerimaan pasien. Di bagian operation ada perawatan, pemberian obat, pengukuran kesehatan, pelayanan intensif, pengendalian infeksi. Di outbound logistiknya ada pemulangan pasien, pelayanan rehabilitasi medis, kemudian ada kegiatan marketing dan penjualan, kemudian ada kegiatan layanan. Nah, untuk mencapai margin berupa layanan kesehatan paripurna. Nah, jadi ini adalah value chain dari RSMB. Kemudian tidak dilanjutkan ininya ya. Nah, setelah didapatkan, ini tadi kan pemahaman company profile, ini kita memahami company profile-nya dari sini. Dilihatlah pemetaan arah bisnisnya ke enterprise goal. Nah, jadi ini contohnya penurunan sasaran, ini contoh, ini terkait dengan kasus atau tidak, nanti kita lihat ya sama-sama. Nah, ini ada stakeholder driver atau penggerak stakeholdernya, yaitu environment, technology evolution. Kemudian yang dibutuhkan oleh stakeholder adalah realisasi manfaat, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. Kemudian di cascade ke tujuan enterprise atau tujuan perusahaan. Nah, stakeholder drivernya adalah implementasi sistem informasi dan penanganan EHR. Yang dibutuhkannya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, ya, kelanjutan dari ini tadi, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian goals-nya adalah meningkatkan produktivitas operasional dan staff. Nah, kemudian dipetakan sasaran enterprise-nya ke sasaran TI terkait. Ya, yang bagian ini. Ya, enterprise goal dipetakan menuju ke IT related goal. Sehingga didapatkanlah IT related goals-nya, enterprise goal-nya nomor EG14 ya. EG14. Kemudian didapat IT related goals-nya ITRG, ini saya besarin dulu. IT related goals 5 ya, merupakan ininya IT related goals-nya. Kemudian nomor 8, ini kan yang atas nih kan. Jadi semua yang di bawah ini. Nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 11, nomor 12 dan nomor 16. Nah, di sini kita lihat ada P, ada S. Apa itu? P itu primary, S itu secondary. Ya, kalau primary berarti yang utama, kalau secondary berarti di bawahnya yang utama, berarti dia bukan yang utama tapi sekunder, tetapi tetap merupakan menjadi IT related goal atau tujuan yang berkaitan dengan TI yang harus dicapai oleh organisasi tersebut. Artinya bagian ini juga harus tetap dikelola dengan baik oleh si perusahaan, walaupun hanya bagiannya S atau secondary atau sekunder, bukan primary ya. Nah, contoh, ini EG14. Penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Primary-nya, tadi kita lihat, ini nomor 8. Ini primary-nya nih. Ini ya, ini garisnya, saya zoom dulu. Ini EG14. Ada secondary nomor 5, primary-nya nomor 8, secondary nomor 9, secondary nomor 11, 12, primary lagi nomor 16. Nah, ini penurunannya. Primary-nya tadi nomor 8. Nah, tadi kondisinya adalah penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Nah, hal ini sesuai dengan IT related goals nomor 8, yaitu dibutuhkan penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. Jadi untuk mendorong produktivitas operasional dan staf, untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit dan seterusnya, ini dibutuhkanlah penggunaan aplikasi,
penggunaan informasi, dan pemanfaatan solusi teknologi yang memadai. Begitu ya cara membacanya. Nah, sedangkan secondary-nya adalah, di contohnya IT Related Goals nomor 5, yaitu harus terdapat realisasi dari manfaat dari investasi TI dan portofolio layanan. Jadi, bagaimana manfaat yang didapatkan dari investasi TI dan portofolio layanan yang sudah diadakan pada PT RSMB ya, RSMB tadi. Nah, kemudian IT related goals ini diturunkan lagi menjadi di bagian BAI ya tadi ya. Dia kan ini khusus BAI, Manage Program and Project. Nah, jadi proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Nah, ini BAI-nya. Jadi kan tadi kan mau diturunkan. Jadi kalau yang bingung, pasti banyak yang bingung, tapi nanti diulang-ulang aja. Nah, jadi kan tadi kan kita pahami dulu company profile, kemudian turunkan company profile-nya itu ke arah enterprise goal, kemudian turunkan ke IT related goals, baru turunkan lagi ke domain yang ada pada BAI, karena di kasus ini dia hanya menggunakan BAI saja. Barulah diturunkan ke dalam mencari informasi menggunakan wawancara dan lain-lain ini untuk melakukan klasifikasi sampai ke evaluasi gap sampai ke memberikan feedback. Nah, jadi ini tadi sudah di fase menurunkan ke BAI-nya. Oke. Sampai sini pasti banyak yang bingung ya. Tapi silakan saja nanti Anda baca-baca, karena kalau cuma mengandalkan satu sesi video conference seperti ini, saya yakin pasti banyak yang bingung ya. Kemudian bagi yang skripsinya mau mengambil COVID juga pasti bingung sekali kalau hanya mengandalkan kuliah, karena Anda kuliah ambil skripsi di semester yang sama dengan Anda mengambil mata kuliahnya. Nah, jadi sangat harus cepat, harus berlari lah mengejarnya ya. Nah, jadi tadi penurunan sebuah enterprise goal menjadi domain pada BAI ya di sini tadi. Kemudian BAI itu, nah yang ini tadi IT Related Goals 8 dan 5 ini diturunkannya ke BAI 01. BAI 01 itu isinya yaitu mengelola program dan proyek. Ini deskripsinya, ada tujuannya, ada matriksnya. Oke. Nah, deskripsi dari BAI 01 yaitu mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi, dengan tujuan merealisasikan manfaat dan mengurangi risiko delay, biaya, dan penurunan nilai yang tidak diharapkan, dengan cara meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Contohnya, ya, tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan yang berjalan, jumlah insiden terkait TI yang tidak teridentifikasi di awal program, dan jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Nah, kemudian apa saja pihak yang terlibat di dalam BAI 01? Yaitu BAI 01 banyak lagi subdomainnya. BAI 01.01 itu ada mengelola program dan proyek. BAI 01.2 inisiasi program. Nah, dan seterusnya. Di poin 01 ini pihak yang terlibat adalah eksekutif bisnis, komite strategis, dan CIO. Di 02 yang terlibat yaitu CEO, pemilik proses bisnis, komite strategis, dan manajer proyek. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kan sudah sampai ke ini. Nih, mana nih? Nah, ini ya. Kemudian dikumpulkanlah informasi melalui
wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Nah, kemudian didapatkan nanti knowledge process dan diukurlah capability levelnya. Kemudian dievaluasilah celahnya. Nah, ini evaluasi celah atau evaluasi gap. Nah, ini udah di fase itu. Contoh pada BAI 01.03. Kita zoom dulu. Hasil pengukuran pada BAI 101.03 yaitu Manage Stakeholder Engagement menunjukkan bahwa aktivitas berada pada level predictable dengan skor 4,14. Cara pengukurannya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini hanya garis besar ya. Yang sekarang kayaknya kok kayak sakit kepala Anda mungkin mendengarnya ya. Karena ini keseluruhan dirangkum dalam sekejap ya. Jadi keseluruhan proses yang ada pada kegiatan tata kelola menggunakan COVID ini. Tapi ini baru di BAI saja, tapi paling tidak kita sudah tahu penurunannya bagaimana. Nah, ini dirangkum menjadi beberapa menit saja ya, makanya mungkin Anda bingung. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lihat berbagai tahapnya. Nah, jadi ini contoh nih, seandainya ketika diukur, ketika sudah dilakukan wawancara, audit, monitoring, evaluasi, dan lain-lain, pokoknya udah diukur lah intinya, didapatkanlah hasil dari proses BAI 01.03. Ini nama prosesnya yaitu Manage Stakeholder Engagement. Ditunjukkanlah bahwa aktivitas atau proses ini berada pada level predictable karena dia memiliki skor 4,14. Tadi kan 0 itu, kita kembali lagi. Ini kalau yang bingung itu 4, itu dari mana? Mana nih tadi nih? Nah, ini ya. Jadi kalau nilainya 0 didapat, maka levelnya itu incomplete process. Kalau nilainya 1, maka dia levelnya perform process. Kalau nilainya 5, dia namanya optimizing process. Kalau nilainya 4,99, dia berada di level mana? Lulu? Tidak ada orangnya? Jeffrey Gunawan? Jeffrey? Ada Jeffrey? Satupun tidak ada yang mendengar ya ini ya? Ada, Bu. Yang lain nggak ada yang mendengar? Ada, Bu. Berarti yang saya panggil tadi hilang ya. Oke lah, Dinda, seandainya sebuah proses berada pada skornya yaitu 4,95, dia di level yang mana ya? 4, Bu. Oke, level 4. Mengapa bukan level 5? Kalau belum mencakupi level 5, bukan 4,99. Iya, benar ya. Oke, nah begitu cara menentukan menentukan levelnya. Nah, jadi tadi yang tadi itu nilainya 4,1 sekian, maka dia masih di level predictable process. Jangankan 4,1, 4,99 saja dia belum 5. Sehingga dia masih di predictable process. Sama seperti Anda kalau dapat nilai 79,9, itu dapatnya masih amin, belum A. Karena nilai A itu 80. Jadi sama saja dengan pengukuran di COVID ini. Nah, kita lanjut. Habis ya. The next ya, bentar ya. Nah, ini tadi. Jadi, seandainya tadi dapatlah nilai BAI 01.3 dengan skor 4,14 sehingga dia di level predictable. Sedangkan secara realisasinya ya,
aktivitasnya diketahui berada pada level 4, tetapi secara realnya diketahui hanya berada pada level 1, yaitu perform dengan skor 1,73. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlu peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi EHR di SMB. Kemudian pembagian wewenang yang telah dilakukan oleh manajemen kepada karyawan harus dioptimalkan agar EHR bisa mengakomodasi kebutuhan SMB dengan cakupan kepada seluruh entitas. Nah, jadi di sini ada gap, ya. Secara aktivitasnya diketahui bahwa berada pada level 4, tapi realisasinya hanya pada level 1. Sehingga diberikanlah solusi. Ini solusinya. Oke, kemudian hasil pengukuran pada BAI 01.04 yaitu develop and maintain the program plan. Aktivitinya berada di level predictable 3,25, tapi realisasinya hanya di skor 1,67 atau level 1, level perform. Nah, sehingga diberikanlah masukan bahwa begini, ya. Indikasi utama ditunjukkan dengan belum optimalnya proses audit internal sistem informasi EHR di SMB. Selain itu, penjadwalan proyek perbaikan dan pengembangan EHR masih memerlukan perbaikan terhadap ancaman atas keterlambatan pengerjaan. Kemudian direkomendasikanlah, ya tadi kan sudah disimpulkan, kemudian rekomendasinya apa? Di poin 04, rekomendasinya yaitu membangun dan mengelola rencana program. Dengan cara apa? Dengan cara menyusun program yang mencakup seluruh proyek, menentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksanaan proyek, menetapkan penanggung jawab masing-masing proyek, menentukan cara komunikasi proyek yang efektif, mengawasi pelaksanaan program dan proyek menyesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat, dan melakukan perubahan rencana program saat sebuah proyek selesai. Nah, ini rekomendasi. Inti dari pembahasan kita kali ini hanyalah di slide ini. Ya, ini saja nih sebenarnya. Jadi, beginilah contoh implementasi atau penerapan dari COVID-5 ke dalam sebuah institusi. Yang pertama, kita harus memahami apa company profile dari organisasi tersebut, bagaimana profil mereka. Kemudian petakanlah arahan bisnisnya ke enterprise goal pada COVID-5. Kemudian petakan enterprise goal tersebut yang udah didapat itu ke IT related goals. Kemudian petakan lagi pada domain yang kita tuju. Kalau di kasus ini hanya domain BAI, sedangkan COVID memiliki domain yang bukan BAI saja, tapi ada APO, ada MEA, dan ada yang lain. Kemudian interpretasikan domain tersebut. Kemudian cari pembuktian-pembuktian, kumpulkan informasi menggunakan banyak cara. Kemudian klasifikasikan proses pengetahuannya dan ukur capability levelnya. Apakah dia berada di level 0 sampai 5. Kemudian dievaluasi gap. Ya, gap itu celah antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tercatat dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Kemudian berikan rekomendasi atau saran perbaikan. Oke, kemudian lakukan feedback terhadap rekomendasi dari hasil audit. Ya, jadi ini sebenarnya yang menjadi pokok bahasan paling penting dalam pertemuan kita hari ini. Ya, jadi Anda cukup memahami satu slide ini saja. Ketika Anda sudah memahami satu slide ini, maka Anda sebenarnya sudah memahami alur dari COVID-5 yang kita pelajari hari ini. Oke, saya rasa sampai di sini saja kuliahnya, karena slide-nya juga udah habis dan beberapa orang juga sudah tidak memperhatikan sepertinya ya, karena udah sore. Kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Sampai ketemu, selamat siang.